Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita senantiasa dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan hadis nomor urut 108 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddi'in salata man la yadhunnu annahu yarji'u ilaiha abada. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Ad-Dailami dan Ummi Salamah, dan ini juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, diantaranya Imam Ahmad, Ibnu Majah, ada juga di Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang dari kamu mengerjakan sholat, kata Nabi, hendaklah ia kerjakan sholat bagaikan seseorang yang akan berpamitan. Ya. Jadi kalau mengerjakan sholat, kata Nabi, sholatlah seperti orang yang akan berpamitan. Yaitu sholat yang seolah-olah tidak menyangka bahwa ia akan kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Seolah-olah sholatnya adalah sholat yang terakhir. Ya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, suatu ketika ya beliau berpesan kepada para sahabat, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Kata Nabi, apabila engkau mendirikan sholat, maka kata Nabi, sholatlah seolah-olah engkau akan berpisah. Jadi sholat yang dianjurkan oleh Nabi adalah kalau sholat itu seperti, ya kata Nabi, ini sholat yang terakhir. Ulama hadis menunjukkan bahwa pentingnya ketika sholat itu khusyuk. Pentingnya sholat itu jangan terburu-buru. Pentingnya kalau sholat itu ada tumakninahnya, jadi tidak buru-buru. Terlalu panjang juga tidak boleh. Ya. Jadi kalau sholat jangan terburu-buru, tetap khusyuk. Ya. Bagaimana kalau sholatnya terlalu panjang? Terlalu panjang juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Mu'adz. Mu'adz ini suatu ketika sholat Isya. Ketika sholat Isya menjadi imam, ada salah seorang makmumnya itu satu orang mengikuti sholatnya Mu'adz. Ya. Digambarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, falamma ra'a Mu'adz tawwala tajawwaza fi sholatihi wa haqqa binahli yaski. Ketika orang tersebut mengetahui Mu'adz itu memanjangkan bacaannya, Mu'adz bacaannya jadi imam panjang, yang dibaca satu surah Al-Baqarah. Ketika bermakmum dengan Mu'adz, ini sahabat Nabi di tengah-tengah surat Al-Baqarah mundur, lagi sholat jamaah berdua, imamnya Mu'adz sahabat Nabi. Ya, ada makmum datang menjadi makmum, tiba-tiba di tengah-tengah baca surat Al-Baqarah nggak selesai. Di tengah-tengah surat Al-Baqarah, sahabat Nabi tersebut mundur. Ya, akhirnya yang tadinya niatnya jadi makmum
akhirnya niatnya jadi sholat sendiri. Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bermakmum dengan Mu'attab, bacaannya panjang surat Al-Baqarah dalam satu rakaat sholat isya. Ya, ditegur oleh Nabi, kalau menjadi imam jangan panjang karena bisa jadi makmum punya kebutuhan yang berbeda. Ya. Jadi surat Al-Baqarah jadi satu rakaat, ya panjang sekali. Itu juga ditegur. Terlalu pendek juga jangan. Ya, jadi kalau kita sholat terlalu pendek, nggak ada tumakninanya. Suatu ketika baginda Nabi SAW sedang berada di masjid, ada sahabat datang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sahabat datang, Nabi sedang berada di masjid. Sahabat datang sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat menemui Nabi, ya Rasulullah, ya mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salam, tapi tiba-tiba Nabi menyampaikan ulang sholatnya. Diminta sahabat mengulang sholatnya. Sudah sholat, datang menemui Nabi, mengucapkan salam, malah disuruh ulang sholat. Mengulanglah sahabat ini untuk sholat 2 rakaat yang kedua kalinya. Begitu sholat yang kedua, datang kepada Nabi mengucapkan salam, dijawab salam oleh Nabi. Kata Nabi, ulang sholatmu. Diulang lagi sholatnya sampai yang ketiga. Begitu sampai yang ketiga, mengucapkan salam kepada Nabi, bertanya kepada ya Rasulullah, kenapa sholatku diulang? Lalu Nabi mencontohkan sholat yang sebenarnya. Salah satunya sholatnya tidak terburu-buru, ada tumakninah. Ya, tumakninah itu kalau dalam hadis ya minimal ada di 4 tempat. Ya, tumakninah itu tidak terburu-buru, menyempurnakan gerakan dan menyempurnakan bacaan. Yang pertama ketika ruku, sempurnakan gerakannya, sempurnakan bacaannya, tidak terburu-buru, itu tumakninah. Kalau rukunya terburu-buru bukan tumakninah. Hadisnya jelas itu dalam Bukhari Muslim bahwa di dalam ruku harus tumakninah. Makanya ketika kita ruku jangan terburu-buru. I'tidal, lalu sujud dan duduk di antara 2 sujud. Itu tempat untuk tumakninah. Ya. Kenapa demikian? Karena memang Nabi menyatakan secara khusus untuk tumakninah ketika sholat. Sehingga ya ini tidak boleh kita tidak tumakninah ketika sholat. Jangan terburu-buru. Ya. Jangan sampai gerakan rukunya belum sempurna, punggungnya belum merata, belum lurus, kita sudah bergerak bangun dari i'tidal. Hadirin dirahmati Allah, dalam hadis tadi 108 Nabi menyampaikan bahwa ketika sholatlah seperti sholat yang terakhir, seolah-olah kata Nabi, engkau tidak akan kembali lagi untuk bisa sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirkanlah ketika sholat, yaitu khusyuk, yaitu betul-betul bacaan sempurnakan, gerakan disempurnakan. Ya memang kadang-kadang keutamaan sholat berjamaah itu nikmatnya karena kalau berjamaah kita bisa ngikutin imam, tidak terburu-buru. Tapi ketika kita sholat sendiri, ya gangguannya, godaannya seringkali kita terburu-buru. Karena sebab bisa pekerjaan, bisa sebab karena ada yang tanggung, bisa sebab karena buru-buru dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah, karena hadis terkait dengan tidak terburu-buru ini begitu banyak diriwayatkan oleh para perawi hadis. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ketika sholat kita harus sholat khusyuk. Bahkan kata Nabi secara khusus, ya, idza qumta fi sholatika fasholli sholataka muwaddi'in. Jadi apabila engkau mendirikan sholat, kata Nabi, seolah-olah inilah sholat yang terakhir kali. Sehingga apa? Kalau orang sholat yang terakhir seolah-olah jangan sampai nyesel nanti. Sampai saya nggak ada kesempatan untuk sholat lagi. Jadi hadirkan sholat kita dengan sholat yang khusyuk.
Oleh karena itu sholat terlalu panjang juga dilarang oleh Nabi. Dicontohkan dalam hadis Bukhari Muslim, Mu'adz menjadi imam terlalu panjang, makmumnya akhirnya memisahkan diri. Ya. Tetapi sholat yang panjang ketika adalah kita sholat sendiri. Tapi ketika jadi imam kita dilarang. Karena kenapa? Karena bisa jadi makmum kita mempunyai keperluan dan kemampuan fisik yang berbeda. Terlalu terburu-buru juga demikian. Ketika sahabat Nabi ya, melakukan sholat terburu-buru, akhirnya tidak tumakninah, gerakannya tidak sempurna, bacaannya terburu-buru, ditegur oleh Nabi, ya diberikan contoh oleh Nabi bagaimana sholat yang sempurna. Kesimpulan hadis dari hadis 108 jamaah sekalian, bahwa ketika kita sholat, hadirkanlah bahwa kita seolah-olah sholat untuk berpamitan, sholat yang terakhir, seolah-olah kita tidak ada waktu lagi untuk sholat berikutnya. Karena kita tidak tahu setelah sholat itu apakah usia kita akan panjang, apakah setelah sholat kita mempunyai waktu untuk sholat waktu berikutnya. Oleh karena itu manfaatkanlah sholat pada saat kita sholat seolah-olah kita sholat untuk yang terakhir, seolah-olah sholat untuk berpisah, seolah-olah sholat untuk berpamitan, sehingga pada saat sholat kita bisa khusyuk, saat sholat kita betul-betul bisa meresapi semua bacaan doa-doa yang ada di dalam sholat. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian sholat kita yang kita lakukan selama ini adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya, setiap kita melakukan sholat bisa terhindar dari godaan yang dapat mempengaruhi ya, yang dapat ya, mengurangi kehusyuan kita ketika melaksanakan sholat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga sholat, termasuk orang-orang yang termasuk khusyuk di dalam sholat. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.